Jumlah penumpang Hari Raya Idul Fitri 2024 di Bandara Sultan Taha naik 12%. Jalan di Kabupaten Batanghari nyaris putus akibat aktivitas tambang batu bara. 3 partai politik di Provinsi Jambi ajukan PHPU 2024 ke MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 20 April 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Omil Hayati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, di mana aktivitas penumpang arus mudik 2024 di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Dan saudara, peningkatan terjadi secara signifikan, baik angkutan darat maupun angkutan udara. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 telah berakhir. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pergerakan penumpang arus mudik Lebaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Poa mengatakan, peningkatan penumpang arus mudik terjadi pada angkutan darat maupun angkutan udara. Dari hasil koordinasi dengan lintas sektoral, terjadi peningkatan 24% pada angkutan udara di Bandara Sultan Taha Jambi dengan 396 penerbangan dan 55.157 penumpang. Sementara untuk penumpang angkutan darat pada arus mudik terjadi peningkatan 10.166 orang atau meningkat 24,92% dengan 3.198 bus yang keluar dari Provinsi Jambi. Sementara terjadi penurunan pada arus balik di Provinsi Jambi sebesar 25%. Dari 3.691 jumlah penumpang di tahun 2023 turun menjadi 1.453 di tahun 2024. Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang akan menjadi perbaikan di masa yang akan datang, seperti harga tiket dan pelayanan terhadap penumpang. Secara umum, rangkaian persiapan kita dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 2024 ini atau 145 Hijriah ini dari awal sudah kita lakukan. Jadi lintas sektoral kita sudah melaksanakan rapat koordinasi di minggu-minggu awal Ramadan, sehingga dalam pelaksanaannya dengan konsep mudik ceria penuh makna ini yang kami laksanakan secara umum berjalan baik. Tingkat kecelakaan pun dari hasil laporan kepolisian itu hanya 2 kecelakaan itu sudah bisa ditangani dengan baik, dan untuk di Jambi, wilayah Jambi maksudnya sudah cukup baik. John Eka Poa menambahkan, Dishub mengklaim bahwa arus mudik 2024 berjalan aman dan lancar. Bahkan tingkat kecelakaan sangat berkurang pada tahun ini, hanya terdapat 2 peristiwa kecelakaan selama arus mudik. Joko Adli TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petugas bandara memastikan adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12% selama Hari Raya Idul Fitri 2024. Hal ini dipastikan setelah ditutupnya posko pelayanan tim gabungan puncak arus mudik dan balik di Bandara Sultan Taha Jambi. Petugas gabungan menggelar apel gelar pasukan penutupan posko pelayanan puncak Hari Raya Idul Fitri di Bandara Sultan Taha Jambi, Jumat siang kemarin. Apel gelar pasukan ini secara resmi ditutup setelah berlangsung sejak tanggal 3 April hingga 18 April 2024. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, berterima kasih kepada tim gabungan yang turut membantu meningkatkan pelayanan di Bandara Sultan Taha Jambi selama arus mudik dan balik Lebaran. Dengan bantuan tersebut, pelayanan masyarakat yang mudik Lebaran dapat terus terjaga. Pada arus mudik Lebaran tahun ini, aktivitas penumpang di bandara meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya melayani 49.280 orang penumpang, sedangkan di tahun 2024 melayani 55.157 penumpang. Sementara itu, untuk jumlah maskapai pada libur Lebaran 2024 tercatat sebanyak 396 penerbangan, sedangkan 319 penerbangan di tahun 2023. Evaluasi untuk tahun ini memang tadi ada sedikit PR bahwa untuk OTP-nya, on time performance, itu kita termasuk kurang tinggi lah ya, karena mungkin dampaknya ada beberapa hal.
kalau di Jambi sendiri atau di Bandara Sultan Toha Jambi sendiri itu tidak ada kaitannya dengan penyebab daripada menurunnya OTP. Meski posko pelayanan puncak arus mudik Lebaran telah ditutup, namun petugas akan tetap meningkatkan pelayanan ke masyarakat yang akan bepergian ke luar daerah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok turun 70%. Dan saudara, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore Yogi. Bagaimana dengan harga kebutuhan pokok saat ini dan apa saja yang mengalami penurunan harga? Baik, selamat sore dapat saya laporkan bahwa pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami penurunan. Penurunan itu bahkan sampai 70%. Terhitung sejak Senin kemarin, penurunan harga tersebut terjadi. Seperti salah satu kebutuhan pokok yaitu cabai merah, yang dimana harga cabai merah di kisaran 30 sampai 35.000 rupiah per kilogram, yang sebelumnya mencapai 100.000 rupiah sebelum Lebaran dan bahkan mendekati 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri. Salah seorang pedagang di pasar keluarga juga mengatakan menyambut baik penurunan harga tersebut, bahwa dia mengatakan omset dan dagangannya mulai kembali normal pasca penurunan harga cabai merah tersebut. Sedangkan untuk harga cabai rawit sendiri sama seperti cabai merah tadi, di kisaran harga 30 sampai 35.000 rupiah, yang sebelumnya juga tembus di harga 100.000 rupiah. Sedangkan untuk harga minyak goreng, minyak sayur kemasan masih normal di harga 14.000 sampai 15.000 rupiah per liternya. Demikian dapat. Dan apa penyebab dari turunnya harga bahan pokok tersebut Yogi, seperti cabai yang sudah disampaikan tadi? Baik, dapat saya sampaikan juga bahwa selain harga kebutuhan pokok ini, terdapat juga sejumlah harga kebutuhan mengalami kenaikan, seperti halnya bawang merah dan bawang putih, yaitu yang dimana harga tersebut naik hingga Rp10.000, yang dimana harga bawang merah dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000, dan bawang putih dari Rp40.000 yang sebelumnya di kisaran Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Seorang pedagang juga mengatakan bahwa kenaikan harga bawang ini disebabkan kurangnya stok bawang putih dan bawang merah tersebut. Demikian. Baik, harga kebutuhan bahan pokok naik sekitar Rp10.000 dan dipastikan akan bertambah ke depannya. Terima kasih Yogi Ramadhani melaporkan langsung, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman cuaca ekstrim yang akan berlangsung hingga akhir April 2024. Masyarakat di Kabupaten Sarolangun, terutama di wilayah rawan bencana, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dan kondisi cuaca ekstrim hingga akhir April 2024. Dan mengimbau warga untuk mengantisipasi dampak dari kondisi cuaca ekstrim. Kepala Lahudin Nopri mengatakan, saat ini secara umum wilayah Kabupaten Sarolangun dalam masa pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Pihaknya sudah meminta kepada seluruh kepala desa serta camat untuk menyampaikan informasi kepada warga agar berhati-hati dan mewaspadai adanya perubahan cuaca yang kapan saja dapat terjadi di saat musim pancaroba. Dan diharapkan masyarakat lebih mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir bandang, longsor, dan angin kencang. Ini April masih hujan, tapi nanti akhir April kita masuk musim kemarau. Berdasarkan perkiraan karena hujan kemarin agak lebat, jadi kemarau tahun ini agak kurang karena endapan air masih banyak, jadi gambut-gambut itu tidak begitu kering. Sementara itu, BPBD Sarolangun telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menjagakan personel dan petugas tim PRC selama 24 jam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, status siaga banjir dan longsor di Kabupaten Muaro Jambi resmi berakhir. Namun masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di tengah kondisi cuaca ekstrim. Status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Muaro Jambi telah berakhir.
Berakhirnya status siaga tersebut seiring dengan kondisi wilayah Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 bulan belakangan ini tidak lagi diterjang banjir. Namun PJ Bupati Bahyuni Deliansyah meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan selalu bersiaga terhadap terjadinya bencana di tengah cuaca ekstrim. Mengingat di bulan April ini Kabupaten Muaro Jambi berada pada pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. PJ Bupati menegaskan apabila di bulan Mei mendatang wilayah Muaro Jambi sudah berada pada musim kemarau, status bencana di Kabupaten Muaro Jambi menjadi siaga karhutla. Status siaga darurat banjir dan longsor sudah berakhir. Kita melihat situasi, kalau memang nanti bulan depan sudah masuk pada musim kemarau, artinya statusnya berubah dari siaga bansor menjadi siaga karhutla. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi, pada peralihan musim ditemukan 1 kasus kebakaran lahan, yakni terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe, yang menghanguskan lahan kosong seluas 1 tumbuk. Atas peristiwa pada 13 April lalu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ruas jalan Batang Asai rawan longsor, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk memberikan solusi jangka panjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Sama kami di Jambi hari ini, saudara, ruas jalan penghubung antar Kecamatan Cermin dan Gedang menuju Kecamatan Batang Asai di musim hujan rawan longsor. Kondisi ini menyebabkan akses ribuan warga terhambat dan juga pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk memberikan solusi permanen mengatasi tanah longsor. Akses jalan utama menuju Kecamatan Batang Asai pada musim hujan dengan intensitas tinggi sering terjadi longsor di kondisi ruas jalan berbukit, terutama di wilayah letter S di sepanjang Bukit Rayo yang selama ini selalu menjadi ancaman dan menghambat arus transportasi serta masyarakat untuk menuju ibu kota Kabupaten Sarolangun. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan pasca longsor yang terjadi 4 hari sesudah Lebaran Idul Fitri yang lalu, pihaknya telah meninjau progres penanganan material longsor di wilayah Bukit Rayo Batang Asai. Meski masih banyak lumpur di bahu dan badan jalan, namun kendaraan roda 2 dan roda 4 telah dapat melintasi ruang jalan longsor. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, PJ Bupati meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk mencari solusi secara permanen dalam mengatasi permasalahan longsor di wilayah Batang Asai, karena jalan tersebut merupakan wewenang dari Provinsi Jambi. Daerah tersebut memang sangat rawan sekali longsor karena berada di daerah yang begitu curam ya. Jadi menurut kami memang perlu ada upaya dan solusi yang lebih komprehensif ya untuk bisa mencegah bagaimana longsor ini tidak sering terjadi. Ya. Menurut kami mungkin secepatnya juga kita harus segera menata tebing-tebing tersebut agar longsor itu tidak bisa terjadi lagi apabila terjadi hujan. Bahril Bakri meminta masyarakat agar tidak memaksakan diri melintas di wilayah longsor saat hujan terjadi, karena potensi dan ancaman longsor bisa terjadi kapan saja. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, warga 2 dusun di Desa Lubuk Mandarsa dan Desa Lubuk Mandarsa Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo mengeluhkan kondisi akses utama mereka yang kian memprihatinkan. Dan saudara, di saat hujan tiba, jalan penghubung antar dusun tersebut sangat licin hingga sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beginilah kondisi jalan penghubung antar Dusun Malako dan Dusun Pelayang Tebat yang berada di 2 desa, yaitu Desa Lubuk Mandrasah dan Desa Lubuk Mandrasah Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Jalan yang menjadi akses utama warga ini sungguh memprihatinkan. Kondisi jalan di beberapa titik banyak yang rusak dan berlobang, bahkan di saat hujan tiba jalan tersebut licin hingga sulit dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selain menjadi akses untuk mengangkut hasil panen petani, jalan penghubung ini juga menjadi akses bagi anak-anak pergi ke sekolah. Salah seorang warga Dusun Pelayang Tebat, Manik, mengaku kondisi jalan rusak ini sudah dirasakan sejak beberapa bulan terakhir.
Usaha perbaikan jalan ini sudah pernah dilakukan baik swadaya masyarakat maupun dari pemerintah desa. Manik berharap kepada pemerintah Kabupaten Tebo agar bisa memperbaiki jalan utama yang dilalui warga. Jika kondisi jalan terus dibiarkan rusak, beberapa RT yang berada di 2 dusun tersebut terancam terisolir. Pemerintah daerah, baik itu menggunakan dana APBD atau APBN, adalah tercurah perhatiannya ke desa kita ini, terlebih untuk jalan kita ini. Karena kami sendiri pun masyarakat di sini kayaknya sudah merasa nggak sanggup lagi kalau untuk harus kita dengan dana swadaya untuk memperbaiki jalan kita ini, Pak. Sementara itu, warga setempat lainnya Sardi berharap adanya bantuan perbaikan jalan karena sudah cukup parah hingga sulit ditempuh oleh kendaraan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari terancam putus. Hal ini diakibatkan adanya aktivitas tambang batubara milik PT HSBB yang memicu bagian sisi jalan amblas. Dampak dari aktivitas tambang batubara milik PT Harapan Sejahtera Bara Bersama atau HSBB di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, nyaris mengancam terputusnya akses jalan milik Pemka Batanghari. Proses galian tambang batubara itu memicu bagian sisi jalan amblas. Persoalan ini pun menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat dengan langsung turun ke lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari Ajrisa Windra mengatakan, dari hasil pengecekan di lokasi upaya perbaikan terhadap jalan amblas itu tidak maksimal. Dengan proses penimbunan hanya menggunakan tanah diyakini tidak akan bertahan lama dan dapat membuat bagian jalan kembali amblas. Sejauh ini, Dinas PUPR telah 2 kali melayangkan surat ke PT HSBB untuk mempertanggungjawabkan kerusakan tersebut dan hingga kini belum juga ada respon dari perusahaan. Setelah surat kedua kami ini, kami akan melihat adakah itikat baik dari pihak perusahaan. Ketika memang tidak, artinya ketika unsur ini terpenuhi, kami akan coba koordinasi Polres Batanghari untuk menyikapi ini seperti apa. Ketika memang udah ranah ini udah ketemu yang pidana, kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian sebagai yang berhak untuk menangani kasus pidana. Ajrisa menambahkan pihaknya tidak akan segan menempuh jalur hukum apabila nantinya tidak ada itikat baik dari perusahaan terhadap kerusakan infrastruktur jalan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memperbaiki perwajahan kota dengan penambahan lampu jalan saat ini terus dimaksimalkan dan saudara sekitar 565 titik lampu jalan akan dibangun untuk di 8 kecamatan. Penerangan jalan di Kabupaten Batanghari saat ini masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam memperbaiki perwajahan kota. Untuk tahun 2024, Pemkab akan melakukan penambahan penerangan jalan di 565 titik yang tersebar di 8 kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Batanghari Abdul Somad mengatakan, selain pembangunan atau penambahan lampu jalan baru, upaya perbaikan terhadap lampu yang rusak akan dimaksimalkan. Sumber penerangan listrik saat ini tidak lagi menggunakan daya listrik, namun telah beralih ke sistem solar cell atau tenaga surya. Untuk total biaya yang akan dipersiapkan bagi penambahan penerangan jalan ini yakni berkisar 12,5 miliar rupiah. Ditargetkan proses pembangunan lampu jalan mulai dilaksanakan April tahun 2024. Kalau untuk lampu jalan, khusus di 2024, kita tetap melakukan penambahan lampu jalan. Memang dari 2003 kita tidak menggunakan listrik lagi, jadi kita tetap lampu jalan solar cell itu ada lebih kurang 565 titik untuk di 2024 dan nilainya itu berkisar 12,5 M. Sementara itu, Somad menambahkan hampir semua wilayah di Batanghari masih membutuhkan penerangan jalan dikarenakan ada beberapa perbatasan desa yang cenderung belum tersentuh dan memiliki penerangan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan siapkan dana hibah 18 miliar rupiah untuk Poin Aceh Sumut. Informasi selengkapnya akan kami rangkum usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, para tokoh masyarakat Muaro Jambi memberikan apresiasi pada program Safari Ramadan PJ Bupati Bahyudi Deliansyah. Kegiatan yang penuh manfaat tersebut diharapkan dapat berlanjut di Ramadan yang akan datang.
Program Safari Ramadan yang diinisiasi pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah mendapat apresiasi dari kalangan tokoh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Gagasan PJ Bupati dinilai dapat mempererat silaturahmi yang menciptakan komunikasi positif antar kepala daerah dengan masyarakat. Tokoh masyarakat Muaro Jambi Ahmad Badawi berterima kasih dan menyambut baik program PJ Bupati Bahyuni Deliansyah selama bulan Ramadan lalu. Banyak masyarakat terbantu atas program yang digagas mulai dari ekonomi hingga syiar agama yang disampaikan dalam Safari Ramadan. Kepedulian PJ Bupati Bahyuni Deliansyah tentu menjadi contoh yang baik bagi pejabat lainnya. Sekali ini Bupati terjun langsung dengan masyarakat dari awal sampai malam takbiran. Mereka antusias sekali dengan masyarakat juga begitu antusias dengan PJ Bupati kita ini. Beliau menjabat memang menyenangkan hati masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Mereka langsung turun ke lapangan. Begitu dengar ada cerita yang misalnya kebakaran dan lain-lain sebagainya, mereka langsung turun ke lapangan dan ketika berhadapan dengan beliau, hati pun sudah menjadi tenang. Sebelumnya, berbagai program yang digelar oleh PJ Bupati selama bulan Ramadan yang dimulai dari sahur bersama, penyaluran bantuan uang tunai dan sembako, kemudian buka bersama, sholat berjamaah hingga malam takbiran bersama masyarakat kurang mampu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Telah menerbitkan surat perintah membayar alokasi dana hibah ke KONI. Pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan total anggaran 18 miliar rupiah untuk penyelenggaraan kegiatan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan surat perintah membayar alokasi dana hibah ke KONI Provinsi Jambi untuk penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama Dewan, Pemprov Jambi menyiapkan total anggaran sebesar 18 miliar rupiah untuk penyelenggaraan PON tahun 2024. Alokasi tersebut sebenarnya jauh dari usulan 30 miliar rupiah yang disampaikan KONI untuk pelaksanaan kegiatan PON. Jauhnya ketersediaan alokasi dibandingkan dengan usulan tidak bisa dihindari karena kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas untuk tahun ini. Namun melalui perhitungan yang baik, pemerintah menjamin anggaran 18 miliar rupiah yang telah disiapkan tetap mampu untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan PON. Keikutsertaan kontingen Provinsi Jambi pada penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara juga ditargetkan minimal dapat menyamai prestasi atau bahkan bisa lebih baik dari PON Papua. Alhamdulillah sebelum Lebaran kemarin kita sudah realisasikan dan sudah kita proses semua administrasinya. Tinggal bagaudanya. Karena nanti kan kalau pada saat lengkap, bagauda langsung transfer ke rekening KONI ya. Karena semua pas pengajuan mereka sudah melakukan NPWP apa semua persyaratan termasuk rekening yang untuk penampungan dana KONI tersebut. Berapa Pak anggaran yang kita siapkan? Anggaran yang kita siapkan 18 miliar. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 dengan tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Satpol PP Kabupaten Merangin yang dipecat direncanakan akan direkrut kembali. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tepat hari ini 20 April 2024 diperingati sebagai Hari Konsumen Indonesia dengan mengangkat tema konsumen kritis, cerdas bertransaksi. Untuk informasi selanjutnya, kita akan membahasnya bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi. Ada Bapak Ibnu Kholdun. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, ini tema pada peringatan Hari Konsumen Nasional ini adalah konsumen kritis, cerdas, bertransaksi. Di mana konsumen yang cerdas ini adalah konsumen yang bertransaksi barang dan jasa. Ini melihat kebutuhan, bukan keinginan. Seperti apa Anda melihat perilaku konsumen saat ini? Apakah sudah mereka memiliki sifat cerdas dan kritis? Pak Ibnu, silakan. Ya, baik.
Sebelumnya saya mengucapkan pada seluruh masyarakat Provinsi Jambi selamat Hari Konsumen Nasional. Jadi Hari Konsumen Nasional ini merupakan sebenarnya untuk sebagai pengingat bagi masyarakat Jambi bahwa pentingnya hak konsumen ini diketahui ya, dipahami ya. Karena kan selama ini kan masyarakat kita masih belum paham bagaimana sih konsumen itu dan bagaimana sih hak-hak konsumen, kan ini yang perlu. Makanya setiap tahun diperingatkan, ini fungsinya untuk supaya masyarakat sendiri punya kesadaran tinggi terhadap hak-haknya di tengah bertransaksi di pasar maupun di mana-mana itu. Gitu Mbak. Iya, apakah Anda sudah melihat Pak Ibnu terkait dengan perilaku cerdas dan kritis nih di setiap konsumen yang ada di Indonesia, apalagi memang marketplace ataupun juga berbelanja secara online ini sudah marak di Indonesia, Pak Ibnu? Ya, jadi memang sesuai dengan tujuan pemerintah juga ya dengan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 99 tentang konsumen. Jadi memang kita sebagai konsumen itu kan konsumen ini kan merupakan pengguna akhir produk maupun jasa, ya artinya pengguna akhir produk siapa saja itu kategorinya adalah konsumen yang menggunakan. Jadi memang di dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa konsumen itu dituntut untuk lebih kritis, untuk lebih cerdas dan teliti dalam mengkonsumsi maupun membeli barang gitu. Jadi memang khususnya di Provinsi Jambi ya, kami menilai ini masih kesadaran masyarakat ini masih kurang ya, masih lemah ya. Nah ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya kurang perhatian ya dari pemerintah menurut kami untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen, sehingga kami sendiri masih banyak terima laporan tentang transaksi yang bodong itu masih banyak. Artinya pelaku usaha kan memanfaatin ya dengan kondisi lemahnya pengetahuan masyarakat tentang hak sebagai konsumen gitu. Ya baik, ini melihat dengan fenomena kemarin setelah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya di Hari Raya Idul Fitri di mana pasar di Jambi ini terlihat sepi Pak Ibnu, dan juga masyarakat lebih memanfaatkan media online untuk melakukan transaksi pembelian ataupun juga untuk membeli sesuatu kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri. Ini seperti apa Anda melihat fenomena ini Pak Ibnu? Ya, ini kan pengaruh dari teknologi ya. Konsumen sudah menggunakan belanja secara online, ya kan, tidak langsung, ini kan pengaruh dari teknologi. Nah, memang disinilah dituntut kan masyarakat kan maunya beli yang murah, gitu ya, yang murah, yang bagus, ya kan, itu artinya masalah. Nah, di sini bersaing, artinya secara pelaku usaha harus pintar bersaing dengan teknologi. Ya, artinya masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi seperti itu ya Pak Ibnu? Baik, terakhir Pak Ibnu, ini seperti apa harapan Anda selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi terkait dengan konsumen di Hari Konsumen Nasional pada hari ini Pak Ibnu? Baik, kami berharap ya kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, memang bagaimana visi misi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini adalah jadilah konsumen cerdas dan mandiri. Artinya konsumen itu harus cerdas, artinya harus cerdas dalam arti kata hak-haknya yang sudah ditentukan oleh undang-undang, hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan kenyamanan, hak untuk mendapatkan advokasi, dan hak untuk didengar pendapat ketika terjadi keluhan. Nah, ini yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk lebih cerdas gitu, dalam bertransaksi. Ya baik, terima kasih Pak Ibnu atas informasi yang Anda sampaikan. Kita harapkan agar ke depan masyarakat menjadi konsumen yang kritis dan juga cerdas dalam bertransaksi. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Selamat beraktivitas kembali Pak Ibnu. Ya, sama-sama.
Beralih ke informasi lainnya, saudara, sebanyak 3 partai politik di Provinsi Jambi mengajukan gugatan PHPU 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil dari gugatan tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi masih menunggu register dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum PHPU tahun 2024. Pasalnya ada 3 partai politik yang mengajukan gugatan ke MK di antara partai PDI Perjuangan, P3, dan Nasdem. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan pengajuan gugatan PHPU tersebut terjadi pada pemilihan legislatif. Saat ini pihaknya masih menunggu lokus dan persoalan yang menjadi gugatan di MK oleh partai politik. Setelah hasil tersebut dibacakan oleh MK, KPU Provinsi Jambi akan menyiapkan langkah-langkah dan pengacara dalam menyiapkan jawaban ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Untuk PHPU pemilu, pemilihan DPR, DPD dan DPR Provinsi dan Kota, kita masih menunggu register dari MK. Nanti setelah register itu baru nampak di mana lokusnya, apa yang dipersoalkan, TPS-nya mana. Nah itu nanti baru kami bisa mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan, membantu pengacara untuk menyiapkan jawaban. Sementara itu KPU Provinsi Jambi belum dapat menetapkan calon DPRD provinsi terpilih sebelum proses PHPU di Mahkamah Konstitusi selesai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPU Batanghari menyatakan akan melakukan persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Dan saudara, saat ini KPU Batanghari tengah menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait dengan pembentukan badan ad hoc. Pihak penyelenggara pemilu Batanghari akan melakukan persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dijadwalkan terlaksana 27 November mendatang. Saat ini, pihak KPU Batanghari tengah menunggu teknis dari KPU RI terkait tata cara badan ad hoc, yakni PPK, PPS maupun KPPS pada pelaksanaan pilkada serentak. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan belum dapat memastikan badan ad hoc yang akan terlibat pada pilkada nanti merupakan petugas pemilu yang lalu atau harus dengan sistem perekrutan ulang. Selain itu, pihak KPU akan tetap melakukan evaluasi terhadap kerja jajarannya pada pelaksanaan pemilu Februari lalu sebagai bentuk upaya perbaikan untuk dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan pilkada nanti. Terkait dengan pembentukan badan ad hoc ini, kita lagi menunggu teknis. Ataukah nanti evaluasi, ataukah nanti kami melakukan rekrut ulang. Namun kami tetap menunggu teknis dari KPU. Sekarang masih dalam pembahasan. Kalau nanti seandainya evaluasi, kami tentu akan melakukan evaluasi. KPU berharap juknis badan ad hoc dapat segera diterbitkan agar persiapan tahapan pilkada dapat segera bergulir sesuai aturan yang berlaku. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, sebanyak 61 anggota Satpol PP Kabupaten Merangin yang dipecat pada awal tahun 2024 terus diupayakan untuk direkrut kembali. Direncanakan para penegak perda tersebut akan diangkat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Polemik pemecatan 61 anggota Satpol PP Kabupaten Merangin pada awal tahun 2024 lalu terus bergulir. Usai dikritik banyak pihak, penjabat Bupati Merangin Mukti angkat bicara. Mukti mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari solusi untuk perekrutan kembali puluhan penegak perda tersebut. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Merangin yang diketuai Sekda Fajarman telah menggelar rapat guna memperjuangkan honorium Satpol PP untuk direkrut kembali melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan. Sebelumnya, pemutusan kontrak kerja 61 anggota Satpol PP karena dokumen pelaksana anggaran atau DPA tahun 2024 hanya mengakomodir sebanyak 250 orang. Artinya, terjadi pengurangan dari jumlah keseluruhan 311 personel pada tahun 2023. Meski demikian, pemerintah daerah masih mempelajari regulasi terkait jumlah personel yang bertambah agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kita juga sudah rapat ya, termasuk Pak Sekda dengan TAPD, termasuk juga obrolan silisan dengan DPR. Ada kemungkinan itu akan kita rekrut balik, ya, tapi nanti dalam proses kita lagi cari solusi, ya, mungkin
kita umumkan di APBDP ya, 59 sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Kita tidak bisa merekrut apapun namanya kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi mengatakan pihaknya terus mencari solusi agar pejuang Perda dapat dilanjutkan kembali kontraknya. Herman menambahkan permasalahan ini juga telah dilaporkan ke pemerintah Provinsi Jambi. Ramadan Carbita Kasat, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang rawan mengalami abrasi. Dan akibat hal tersebut, banyak perkebunan milik warga mati akibat meluapnya air asin ke pemukiman. Meningkatnya debit air sungai yang membentang 2 desa di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak musim penghujan beberapa waktu terakhir membuat sejumlah warga di 2 desa itu resah. Pasalnya abrasi dari sungai tersebut telah merusak sejumlah lahan perkebunan warga dan mengancam permukiman desa. Setiap tahunnya tanah perkebunan maupun pertanian yang berada di wilayah itu bisa hilang mencapai 5 hingga 10 meter karena tergerus air luapan sungai. 2 desa tersebut yakni Desa Lambur Luar dan Desa Kota Harapan yang berada di wilayah pesisir, sehingga terus mengalami luapan air pasang surut laut setiap harinya. Kepala Desa Kota Harapan Muhammad Tandri mengatakan banyak tanaman perkebunan warga berupa kelapa dalam, pinang, dan sawit menjadi kerdil hingga mati akibat luapan air asin itu. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian warga sekitar karena hasil perkebunan menjadi mata pencarian warga di sana. Normalisasi ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya kami yang berada di wilayah pesisir pantai. Jadi kami atas nama pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Kota Harapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Jabung Timur, Bapak Bupati Edi Merianto yang telah memberikan kami bantuan berupa normalisasi. Sementara itu, dengan adanya normalisasi sungai dan pembuatan tanggul oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini, diharapkan dapat menjadi solusi demi menyelamatkan 2 wilayah itu agar tebing sungai terhindar dari longsor akibat hantaman air pasang surut. Clivo Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, berakhir sudah perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Umil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.